Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Aulia dengan NIM A8102591714 dengan pengapu Bapak Bahrul Ulum Muhammad SPD MOR. Di sini saya akan menyampaikan materi tapak suci. Disclaimer sebelumnya, di video ini nggak akan ada editan sama sekali karena memori HP saya nggak cukup, jadi saya ngerekamnya di laptop. Sebelumnya izin Mas Mbak, karena saya nggak banyak tahu tentang materi tapak suci, saya izin buka HP. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau yang disebut Tapak Suci merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yang beranggotakan pesilat-pesilat di lingkungan Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah bertepatan dengan 13 Juli 1963 Masehi. Tujuan organisasi ini adalah mendidik serta membina ketangkasan keterampilan pencaksilat sebagai seni bela diri Indonesia, memelihara kemurnian pencaksilat sebagai seni bela diri Indonesia yang sesuai dan tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam, sebagai budaya bangsa yang luhur dan moral. Emang agak sedikit typo, maaf ya Mas Mbak. Serta mendidik dan membina anggota untuk menjadi kadar Muhammadiyah. Melalui seni bela diri, Tapak Suci mengamalkan dakwah amar ma'ruf nabi nahi, bukan nabi ya, tapi NAAHI, nahi munkar, dalam usaha mempertingkat ketahanan nasional. Berawal dari aliran Pencaksilat Banjaran. Oh, di Banjar, sorry Mas Mbak, agak gimana gitu tulisannya. Banjaran di pesantren Binorong, Banjarnegara pada tahun 1873. Aliran ini kemudian berkembang menjadi perguruan seni bela diri di Kauman, Yogyakarta, karena perpindahan guru atau pendekarnya, yaitu Kiai KH itu Kiai kan, Kiai Bushiroh, BUSYRO Syudah, akibat pergerakan perlawanan bersenjata hmm, bersenjata hmm, bersenjata yang dilakukan, sehingga ia menjadi sasaran penangkapan yang dilakukan oleh rezim kolonial Belanda. Di Kauman, inilah pendekar KH Bushiroh Syahuda mendapatkan murid-murid yang tangguh dan sanggup mewarisi keahliannya dalam seni pencaksilat. Perguruan seni pencaksilat ini didirikan pada tahun 1925. 25 ya, bukan 29. Tadi tuh agak typo sedikit. Dan diberi nama perguruan Ciauman yang dipimpin langsung oleh pendekar MA Wahid atau pendekar A Min Dim. Itu makanya DIMYATI, Yimyati, yaitu dua orang murid yang tangguh dari KH Bushiroh Syahuda itu sendiri. Perguruan ini memiliki landasan agama dan kebangsaan yang kuat. Perguruan ini menegaskan seluruh pengikutnya untuk bebas dari syirik atau menduakan Tuhan. Ya, gitu deh, menduakan Tuhan ya. Menyekutukan Tuhan dan bukan mengabaikan, tapi mengabdikan. Kok banyak banget ya di video ini, semoga agak jelas ya. Tapi mengabdikan perguruan untuk perjuangan agama dan bangsa. Perguruan Cikauman banyak melahirkan pendekar-pendekar muda yang akhirnya mengembangkan cabang perguruan untuk memperluas jangkauan yang lebih luas dengan nama perguruan Seranoman, bukan Sera aku, tapi Seranoman. Ada N-nya, ada O-nya, ada M-nya, ada A-nya, ada N-nya. Seranoman. Pada tahun 1930. Perkembangan kedua perguruan ini semakin hari semakin pesat dengan bertambahnya murid-murid lah. Nggak mungkin murid-murid yang berkurang terus perguruannya berkembang, itu nggak mungkin, harus muridnya pasti bertambah kan. Murid-murid dari perguruan ini kemudian banyak menjadi anggota Laskar Anggota Perang Sabil atau APS.
untuk melawan penjajah dan banyak yang gugur dalam perlawanan bersenjata. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lahirnya pendekar-pendekar muda hasil didikan perguruan Cikauman dan Seranoman memungkinkan untuk mendirikan perguruan-perguruan baru yang diantaranya ialah perguruan Kasegu, Kasegu pada tahun 1951. Atas desakan murid-murid dari perguruan Kasegu, inilah inisiatif untuk mengembangkan semua perguruan silat yang sealiran dimulai. Jadi di awal ini semuanya dimulai. Belum ada tapak suci ya, belum ada tapak suci. Pada tahun 1963, desakan ini semakin kuat namun mendapatkan tentangan dari para ulama Kauman dan para pendekar tua yang merasa tersinggung ya boy dengan ulang lagi ya, sorry, maaf nggak diedit ini. Dengan pendekatan yang intensif dan dengan pertimbangan bahwa harus ada kekuatan fisik yang dimiliki umat Islam menghadapi kekuatan komunis yang melakukan provokasi terhadap umat Islam. Provokasi terhadap umat Islam, maka gagasan untuk menyatukan kembali kekuatan-kekuatan perguruan yang terdesak ke dalam satu kekuatan perguruan dimulai. Seluruh perangkat organisasional dipersiapkan dan akhirnya disepakati untuk menggabungkan kembali kekuatan-kekuatan perguruan yang terserat ke dalam satu kekuatan perguruan, yaitu mendirikan perguruan Tapak Suci. Hore! Insya Allah, Tapak Suci ku cintaku. Pada tanggal 31 Juli 1960 aja, nggak ada tambah-tambahnya lagi, cuman 1960, yang merupakan keberlanjutan sejarah dari perguruan sebelumnya. Oke, sorry ya, maaf. Pada perkembangan selanjutnya, perguruan Tapak Suci yang berkedudukan di Yogyakarta akhirnya berkembang di Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Tahulah ya, sekitarnya nggak usah disebutin lah. Setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1966, diselenggarakan konferensi nasional 1 Tapak Suci yang dihadiri oleh para utusan perguruan Tapak Suci yang disebar di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun itulah berhasil dirumuskan pemantapan. Pada tahun itulah juga diresmikan pemantapan organisasi Tapak Suci itu sendiri, yang berlambangkan atau berlembaga Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Indonesia. Dan pada sidang Nanwir Muhammadiyah tahun 1967, Tapak Suci Muhammadiyah ditetapkan sebagai organisasi otonom di lingkungan Muhammadiyah karena Tapak Suci Muhammadiyah juga mampu dijadikan wadah pengkaderan Muhammadiyah. Jujur materiku agak berantakan ya, tapi aduh ya Allah, kita juga akan baca ikrar dari Tapak Suci itu sendiri. 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taat pada ajaran Islam. Yang ketiga, menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Tapak Suci serta Muhammadiyah. Aduh ya Allah, Masya Allah. Keempat, berbudi pekerti luhur dan menjadi teladan dalam kehidupan. Yang kelima, menggunakan ilmu bela diri untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan atau merugikan orang lain. Jujur, di video ini pasti banyak banget agak bercandanya, terus tatu-tatunya atau bacaan atau narasi yang nggak jelas, malah asik sendiri. Tapi jujur mas, ini bener-bener nggak ada memori HP saya di laptop. Lihat muka saya nggak jelas, ini bentuknya seperti apa. Juga narasi yang saya berikan tadi agak nggak jelas, banyak ngelantur, banyak mainnya, banyak yang nggak jelas. Tapi semoga
materi yang saya berikan bisa didengarkan sama teman-teman dan menjadi manfaat bukan cuma buat saya tapi buat teman-teman juga. Dan saya sangat-sangat dalam lubuk hati saya apabila ada salah kata atau yang ada salah makna atau perucapan yang kurang tepat yang saya berikan di materi ini, mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.